Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dewan Juri yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan Bapak Dewan Juri Allah pelihara kesehatannya dan Allah panjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pantaslah pada kesempatan kita yang berbahagia ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tahsuha. Jikalau engkau menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang abdan syakuran, hamba-hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang etika dalam bermedia sosial. Sama-sama kita ketahui bahwasannya teknologi informasi saat ini berkembang begitu cepat, begitu luar biasa, sehingga kita sangat mudah untuk memperoleh informasi yang ada di dalam internet. Di dalam media sosial pun juga kita sangat mudah untuk berinteraksi dengan orang lain. Hal ini tentunya dapat menimbulkan hal yang baik, dampak positif. Salah satunya mungkin bisa menjadi ajang silaturahim, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Tetapi di sisi lain, hal ini dapat menimbulkan hal yang buruk. Dampak negatif salah satunya mungkin bisa menyebar kebencian, berita bohong, fitnah, nauzubillah. Sebagai seorang muslim, tentunya kita mempunyai etika dalam bermedia sosial. Beberapa etika yang harus kita perhatikan di dalam media sosial. Yang pertama adalah jadikan media sosial ini sebagai sarana untuk menyebar kebaikan. Informasi yang ada di media sosial ini tentunya dapat menjadi ladang pahala, menjadi ladang amal yang akan terus mengalir kepada orang yang menulisnya. Sebagai contoh, para ulama atau kiai kita yang bisa kita ambil ilmunya, bisa kita ambil manfaatnya, atau ceramah-ceramah yang bisa kita dengar di YouTube ataupun di media sosial yang lain, bisa kita ambil ilmunya, bisa kita ambil faedahnya. Hadirin hadirat, tentu saja hal ini, tentu saja kita ingin menjadi seperti beliau-beliau tersebut. Maka dari itu kita harus menyebarkan kebaikan di dalam media sosial, seperti yang tertulis di Quran surat An-Nahl ayat 125. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Artinya apa sih teman-teman? Artinya adalah ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Etika dalam bermedia sosial yang kedua adalah mengingat hisab atas suatu hal yang kita perbuat. Ingatan ini pun seharusnya kita pakai ketika di dalam media sosial, karena apapun
yang kita lakukan dengan media sosial akan menjadi cadangan amal yang nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Seperti yang tertulis di Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya apa sih teman-teman? Artinya adalah barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil biji zarah pun Allah akan melihatnya, dan barang siapa yang berbuat keburukan sekecil biji zarah pun Allah akan membalasnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Etika dalam bermedia sosial yang ketiga adalah melakukan cross check atau tabayun atau teliti terlebih dahulu sebelum kita berpendapat. It's a habit to spread information without finding out the truth. It's a happen on social media. Kebiasaan untuk asal share tanpa mengetahui kebenarannya kerap terjadi di dalam sosial media. Jikalau kita tidak tahu menahu tentang suatu khobar atau berita, lebih baik kita tanyakan dulu kepada orang lain. Entah itu guru kita atau teman-teman kita yang lebih tahu. Jikalau berita ini benar, maka kita boleh menge-share-nya. Seperti yang tertulis di Quran surat Al-Hujurat ayat 49, Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum fatabayyanu. Artinya apa sih? Artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, jikalau seorang fasik datang kepadamu sambil membawa berita bohong, maka tabayyun atau telitilah terlebih dahulu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, etika dalam bermedia sosial yang keempat adalah jangan sampai menimbulkan kemudaratan bagi orang lain. On social media, it can happen that someone insults and gibah each other. We have often hoax on social media. Artinya apa sih? Artinya adalah di sosial media kerap terjadi untuk menjatuhi pihak lain, gibah, fitnah, dan hal yang lain-lain. Maka dari itu, kita tidak boleh menimbulkan hal-hal tersebut yang dapat menimbulkan kemudaratan bagi orang lain. Seperti yang ulama kita katakan, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya, yaitu kitab Nasaihul Ibad, halaman 22, 3 baris dari yang paling bawah, dan diriwayatkan kembali oleh Imam Dailami dari Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan, As-sukutu amma la yantafa'u fid din wad dunya wa tarku raddi ala man i'tada min arfa'i anwa'il ibadah. Artinya apa sih? Artinya yaitu diam dari segala hal yang tidak ada faedahnya bagi urusan agama dan dunia, dan tidak membalas orang-orang yang menyakiti kita, itu merupakan sesuatu ibadah yang paling tinggi. Hadirin hadirat, maka dari itu kita harus menjaga lisan kita, karena sebagian besar dosa letaknya pada lisan. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum mengakhiri saya ada pantun nih. Beli buah ke pasar raya, jangan lupa buah delima. Jikalau berseluncur di dunia maya, jangan lupa tata krama. Demikianlah hal yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kata yang tidak berkenan di hati Bapak Dewan Juri dan teman-teman, mohon dimaafkan. Karena yang benar datangnya dari Allah, dan salah datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.